Shalom, perkenalkan nama saya Nino Sapetindi Sitohang. Saya prodi teologi semester 5. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah berbentuk khotbah tekstual. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi sekedar pembaca dan pendengar, tetapi pelaku di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, terpuji nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang akan menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi judul dalam firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini adalah alasan dan perintah untuk tidak takut dan bimbang. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketakutan dan kebimbangan adalah pengalaman universal yang sering dirasakan oleh manusia, terutama di tengah ketegangan hidup, ketidakpastian masa depan, atau tantangan besar yang tampaknya mustahil untuk kita hadapi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali merasa terintimidasi oleh berbagai hal, masalah pribadi, situasi ekonomi, kesehatan, atau hubungan yang bermasalah. Ketakutan dapat membuat seseorang kehilangan keberaniannya, sedangkan kebimbangan menciptakan keraguan yang melumpuhkan. Melalui khotbah ini, kita akan membahas mengapa Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk tidak takut dan tidak bimbang, serta alasan-alasannya yang mendukung perintah ini. Nah, dalam firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita tidak boleh takut dan bimbang? Untuk memahami lebih lanjut tentang perintah ini, kita perlu melihat alasan-alasan yang diberikan Tuhan, yang bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga memperkuat iman kita dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan kali ini, saya mengambil 2 garis besar. Langsung saja yang pertama, yaitu perintah untuk tidak takut dan tidak bimbang. Nah, perintah untuk tidak takut dan tidak bimbang yang terdapat dalam kitab Yesaya 41 ayat ke-10 adalah pesan yang sangat relevan bagi setiap orang percaya. Allah memberikan perintah ini disertai dengan alasan yang kuat, kehadirannya yang setia, identitasnya sebagai Allah yang berdaulat, serta janji pertolongan dan kemenangan yang Dia berikan kepada kita. Ketakutan seringkali muncul dalam kehidupan kita karena keterbatasan manusia, tetapi Allah mengingatkan umat-Nya bahwa Dia adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Melalui perintah ini, Allah mengundang umat-Nya untuk bersandar sepenuhnya kepada-Nya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Nah, dalam khotbah ini, dalam garis besar yang pertama ini, saya mengambil ilustrasi, yaitu bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan di tengah badai, ketika ayahnya menggenggam tangannya dan berkata, "Aku di sini, janganlah takut." Anak itu merasa tenang, meskipun badai belum berhenti. Demikian juga saudara-saudari, hidup ini seringkali dipenuhi badai masalah. Tetapi dengan Allah yang memegang kita, memberi rasa aman kepada kita. Seperti anak kecil yang mempercayai ayahnya, kita juga diajak untuk percaya kepada Allah yang setia menyertai kita. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita dapat menerapkan perintah ini dengan berbagai cara, yaitu belajar menyerahkan ketakutan kepada Allah melalui berdoa, mengingat bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua, mempercayai firman-Nya yang penuh dengan janji-janji penghiburan dan pertolongan. Yang ketiga, mengambil langkah iman meskipun ada rasa takut dalam hidup kita, karena Allah memegang kendali atas hidup kita. Misalnya, ketika menghadapi keputusan besar, kita dapat melakukannya dengan keyakinan bahwa Allah akan menuntun jalan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menghidupi perintah ini,
kita perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana iman kepada Allah dapat menjadi dasar keberanian bagi kita, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, garis besar yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, adalah alasan untuk tidak takut dan bimbang. Nah, alasan untuk tidak takut dan bimbang dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini terletak pada karakter dan janji Allah. Allah menyatakan bahwasanya Dia menyertai umat-Nya, meneguhkan mereka, dan memberi pertolongan yang nyata bagi mereka. Penyertaan Allah adalah sumber ketenangan, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena Allah berkata, "Aku ini Allahmu." Aku adalah pengingat bahwa kita berada dalam perlindungan Tuhan yang setia, bukan ditinggalkan dalam kelemahan kita sendiri. Ketakutan dan kebimbangan menjadi tidak beralaskan ketika kita memahami bahwa Allah yang Maha Kuasa berjalan bersama kita, memberi kekuatan di tengah tantangan, dan menopang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Nah, ilustrasi yang saya ambil dalam garis besar yang kedua ini adalah seperti seorang anak yang belajar bersepeda dengan ayahnya. Awalnya, anak itu pasti merasakan takut untuk jatuh. Tetapi ketika ayahnya mengatakan, "Jangan takut, aku akan memegangmu," anak itu mulai mengayuh pedal sepeda dengan keyakinan yang penuh semangat. Dia tahu bahwasanya selama ayahnya ada di belakangnya, dia tidak akan terjatuh. Dan dia juga tidak akan takut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Allah adalah ayah yang selalu memegang kita di saat kita merasa takut atau bimbang. Kepercayaan kepadanya memberi kita keberanian untuk terus melangkah meskipun tantangan besar sedang menghadang dalam kehidupan kita. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita yaitu untuk mengatasi ketakutan dan kebimbangan, kita perlu mengingat janji-janji Allah setiap hari, terutama dalam situasi yang membuat kita cemas. Ketika rasa takut datang, kita bisa menghadapinya dengan iman melalui berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita dapat melatih kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengambil tindakan berdasarkan iman. Meskipun keadaan tampaknya tidak pasti, misalnya ketika menghadapi keputusan yang besar, alih-alih dikuasai oleh kebimbangan, kita dapat meminta hikmat Tuhan dan melangkah dengan percaya bahwa Dia akan menuntun jalan kita. Setelah memahami alasan kuat untuk tidak takut dan bimbang, kini saatnya kita melihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi tantangan-tantangan dengan iman dan keberanian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini adalah baik dalam perintah maupun alasan untuk tidak takut dan bimbang, Yesaya 41 ayat ke-10 menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tak tergoyahkan bagi umat-Nya. Ketakutan dan kebimbangan seringkali muncul karena kita lebih fokus pada masalah daripada pada Allah yang Maha Kuasa. Namun, perintah ini mengingatkan bahwa dengan penyertaan, pertolongan, dan kemenangan dari Tuhan, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Alasan-alasan yang diberikan Allah menegaskan bahwasanya iman kepadanya adalah dasar yang kokoh untuk menjalani hidup tanpa rasa takut. Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk berani, tetapi juga memberi jaminan dan bukti kasih setianya yang nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa ketakutan terbesar dan apa kebimbangan yang terbesar yang masih menguasai hati kita? Maukah kita menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan dan melangkah dengan iman? Tantangannya adalah untuk mempercayai janji-janji Allah lebih dari apa yang terlihat di depan mata kita. Ketika rasa takut atau bimbang muncul, gantilah dengan doa, firman, dan tindakan iman yang konkret. Jadilah orang percaya yang berani, bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena Allah yang berjanji menyertai dan menolong kita di setiap langkah perjalanan kehidupan kita.
Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan berakar dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan hanya menjadi pembaca serta pendengar, tetapi pelaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi penopang dan jalan yang terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Haleluya. Amin.